Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini, senantiasa Allah sehatkan badannya, lancarkan urusannya, bahagia hatinya, dan senantiasa mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan melihat video ini, teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan insya Allah saya akan sharing dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan peluang usaha, bisnis, dan dakwah. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menikmati dari channel ini. Di video kali ini saya ingin membahas tentang jualan itu gampang. Nah, teman-teman sahabat semua yang saat ini jualan dan belum merasakan jualan itu gampang, coba simak video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin teman-teman semuanya, pada saat ini kita tahunya cara untuk dapetin duit itu ya lewat bekerja dan berdagang atau jualan. Bekerja secara prinsip sama dengan berdagang, yakni dengan menjual jasa atau keahlian kepada orang lain atau perusahaan dan bersedia dibayar dengan kesepakatan tertentu. Nah, kesepakatan inilah yang diwujudkan dalam bentuk duit atau uang. Berdagang juga demikian, diawali dari sejarah barter. Barter berarti saling bertukar barang sesuai kebutuhan. Bila sama-sama membutuhkan, maka bisa terucap kata deal. Nah, tanda dicapainya kesepakatan, sehingga barang bisa berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Konsepnya, barter bertujuan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Demikian juga dagang, teman-teman. Dagang adalah bagaimana kita membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Banyak orang yang bilang dagang adalah aktivitas membantu orang lain yang dibayar. Itu betul sekali. Dari konsep di atas kita paham, bahkan kita bisa tarik kesimpulan, dagang itu ada minimal mengandung 5 poin. Yang pertama, adanya kebutuhan terlebih dahulu, yaitu persoalan calon customer kita. Dan yang kedua, adanya barang atau produk kita sebagai wasilah untuk memberikan solusi kepada calon customer. Yang ketiga, adanya alat tukar yang sah atau setara, biasa kita pakai uang. Yang keempat, adanya kesepakatan atau transaksi. Dan yang kelima, pasti adanya supplier dan customer. Kita sebagai penjual dan pembelinya ada begitu. Jadi 5 poin di atas harus benar-benar ada. Jangan sampai nggak ada salah satunya, kita akan tidak mudah. Contoh, tidak adanya kebutuhan. Teman-teman menawarkan produk ke orang yang tidak tepat, maka hampir 100% itu ditolak karena tidak ada kebutuhan. Misalkan menawarkan lipstick ke wanita yang nggak merasa butuh cantik, meskipun dia dikasih gratis, ya nggak akan diterima, betul nggak? Atau nawarin produk jilbab ke wanita yang pakai pakaian minim, ya sama halnya ditolak. Jadi poinnya di sini 5 poin di atas itu benar-benar harus terpenuhi semuanya. Utamanya adalah di kebutuhan. Semakin kita bisa mengidentifikasi apa kebutuhan calon customer dan kita bisa menyesuaikan produk kita mana yang bisa menyelesaikan persoalan dari calon customer, insya Allah tingkat konversinya kita tinggal mempersiapkan transaksinya dan prosesnya itu jauh lebih cepat sekali. Agar jualannya jauh lebih gampang, teman-teman, maka kita harus bisa mengemas apa yang bisa kita tukarkan barang kita, nilai barang kita dengan nilai tukar uang dari calon customer itu sesuai. Maksudnya seperti ini. Kita punya produk yang harganya katakan 100.000. 100.000 dia bisa contoh bedak ini aja ya. Bedak itu fungsinya untuk apa? Agar kita bisa menggali value-nya, menggali nilainya. Bedak itu untuk tampil cantik. Nah, tampil cantik inilah yang disebut dengan nilai barang. Sementara harga 100.000 itu hanya sebatas nilai tukar. Maka untuk mempermudah teman-teman bisa jualan gampang, itu value-nya, nilai barangnya harus lebih besar daripada nilai tukarnya. Semoga bisa dipahami. Nilai barangnya, value yang kita berikan itu jauh lebih besar dari harga yang mereka bayar.
Selama ini bisa diterapkan dalam setiap produk kita, insya Allah produk teman-teman akan mudah banget diterima oleh masyarakat. Sekarang mulai gali apa dan seperti apa saja nilai barang teman-teman atau value-nya, apakah sudah lebih besar dari nilai tukarnya. Setelah itu, buatlah promosi secara besar-besaran. Karena promosi itu hakikatnya adalah mengedukasi. Kita jualan sekali, kita memberitahukan orang sekali, itu belum tentu bisa mereka langsung mengatakan iya dan akhirnya beli. Maka saya belajar di sini dari produk-produk yang saat ini sudah terkenal, tiap hari termasuk perusahaan-perusahaan besar itu melakukan promosi gencar-gencaran. Tujuan mereka promosi adalah mengedukasi, membuat orang yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Setelah mereka tahu, akhirnya mereka merasa butuh dan akhirnya mereka membeli produk kita. Semakin gencar kita promosi, berarti sama halnya semakin gencar kita mengedukasi. Dan semakin market itu teredukasi, maka semakin besar peluang transaksi penjualannya, agar mudah kita untuk jualan. Nah, agar jualan kita gampang, saya rangkum ke dalam 3 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita promosi edukasi ke banyak orang. Yang kedua, kita buat orang yang sudah teredukasi menjadi butuh. Dan yang ketiga, orang yang butuh gimana caranya dia akhirnya beli. Dari sini bisa kita mulai perbaikan di copywriting, terus kita belajar teknik closing, kita mengetahui karakter dari calon customer kita, bahkan finansialnya kita paham. Terus semakin kita mengenal calon customer kita juga, latar belakangnya atau bahasa marketingnya adalah buyer personanya, itu jauh lebih memudahkan kita untuk bisa jualan gampang atau jualan dengan mudah. Semoga dengan video yang pendek ini bisa dipahami teman-teman semuanya. Lanjut di video kedua, saya akan bahas tentang bagaimana setelah kita jualan gampang, jualan kita makin laris, makin hari makin laris. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.